Kami diajarkan oleh Rasulullah cara istinja di kamar mandi. Bagaimana kayak kalau kita masuk toilet itu kaki kanan dulu kaki kiri dulu masuk toilet, keluarnya kaki kanan. Kemudian ketika istinja itu hendaknya dengan jongkok, jangan dengan duduk. Makanya kalau kita punya kloset duduk, siap-siap Pak kena kanker, kena wasir. Kena wasir. Banyak orang kena usus buntu. Nah, apa sebab? Mohon maaf, saya ceritakan agak vulgar. Kalau buang air itu duduk, nggak jongkok, tidak sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana caranya? Udah terlanjur bangun apa kita bongkar? Enggak, yang cerdas kaki kita pakai dingkling. Apa bahasa Indonesia dingkling? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa qudwatuna wa imamuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita menjadi umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Allah telah menggiring kita, mentakdir kita untuk memberikan energi kepada kita, memberikan ketertarikan dalam iman dan batin kita sehingga kita dapat duduk di majelis ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa nafas yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa kita dibimbing oleh Allah, senantiasa kita diberikan taufik, petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita melalui Al-Qur'an, melalui hadis, dan melalui as-salafun as-salih. Mana mungkin kita saat ini dapat meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah? Mana mungkin? Tidak mungkin, kecuali itu daripada jasa para ulama, jasa para kiai, jasa para habaib yang telah mereka mencerminkan sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kita sulit untuk belajar ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar kitab-kitabnya salaf, itu sulit bagi kita. Namun dengan kita melihat kitab-kitabnya salaf, itu sulit bagi kita. Namun dengan kita melihat perangai, tindak tanduk, suluk, akhlak, sopan santun para kiai, sopan santun para habaib, sopan santun para ulama, mereka mencerminkan bagaimana cerminan Rasulullah SAW. Maka dengan kita melihat mereka adalah cerminnya Rasulullah. Makanya sampai dikatakan fasadatul ummah min fasadatul umara. Fasadatul ummah min fasadatul umara. Rusaknya umat ini gara-gara rusaknya para pejabat. Wa fasadatul umara min fasadatul ulama. Bejatnya para pejabat, pejabatnya bejat, rusak. Kenapa? Gara-gara bejatnya para ulama. Wa fasadatul ulama yuhibbul mal wal jah. Dan bejatnya para ulama karena mereka cinta dunia dan mereka cinta kedudukan. Yuhibbul mal, cinta harta, wa yuhibbul jah. Mereka cinta dengan popularitas, cinta dengan ketenaran, bahkan menyandang dengan ketenaran, bahkan menyandingkan ulama itu biasanya nggak pernah menyebut dirinya ulama biasanya ya. Saya ini seorang ulama, jarang kayak begitu. Nggak tahu lagi kalau yang benar-benar kaliber. Untuknya di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ini jadilah penyeru, mengajak seseorang untuk menuju ke jalan Allah. Jalan Allah itu banyak sekali. Dengan berpartisipasi majelis taklim, jalannya Allah. Menyingkirkan batu di jalan, itu jalannya Allah.
membantu orang, tersenyum dengan orang, itu jalannya Allah. Jadi mengajak orang ke jalan Allah itu banyak sekali. Apalagi dengan degradasi dakwah yang semacam ini saat ini. Kalau dulu Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan musuh-musuh para wali songo itu dengan dukun. Maka Allah tampakkan karomahnya para aulia. Jadi para wali, para dai, para penyeru kebaikan yang mereka diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah di muka bumi ini untuk melanjutkan risalah Nabi Muhammad, mereka itu dipersenjatai sesuai dengan musuhnya. Kalau musuhnya punya ilmu, ulama tersebut diberikan ilmu. Kalau musuhnya punya senjata, maka ulama tersebut diberikan senjata. Kalau musuhnya bergelimang harta, ulama tersebut diberikan gelimang harta oleh Allah. Tergantung musuhnya. Nah, ini sudah terjadi degradasi zaman. Zaman ini zaman yang seseorang itu berebut simpatik. Bagaimana caranya orang itu tertarik di dalam Islam? Bagaimana caranya orang itu simpatik kepada Islam? Bagaimana caranya? Bagaimana untuk mensukseskannya? Apakah itu hanya peran para ulama? Apakah itu peran para habaib? Peran daripada dai? Tidak, peran antum semuanya. Antum seluruh umatnya Rasulullah memiliki peran, memiliki pengaruh kepada orang yang di luar Islam. Kalau kita seluruh umatnya Nabi Muhammad memiliki perangai yang bagus, tutur kata yang bagus, punya akhlak yang luhur, tentu orang yang di luar Islam akan tertarik dengan kita. Namun kalau di antara kita memiliki figur Nabi Muhammad yang sempurna, khairul anbiya'i wal mursalin, rajanya para nabi, terbaik daripada nabi dan rasul, namun kita tidak bisa mencerminkan akhlaknya Rasulullah, maka jangan harap mereka akan mengerti siapa Rasulullah. Karena orang non muslim, orang kafir itu mengerti Islam bukan dari kitab, Pak. Orang kafir itu menilai Islam bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari isi Al-Quran. Orang non-muslim, orang kafir itu mengerti Islam dari siapa? Dari kita. Kalau kita seorang pengusaha, jujur, tidak menipu, orang akan tanya, agama apa yang kau anut? Islam. Oh, ternyata orang Islam itu adalah orang yang jujur. Orang Islam itu adalah orang yang baik. Kalau kita seorang santri, kalau kita seorang pelajar di satu universitas, kita bisa menjunjung tinggi akhlak, kita bisa berperangai yang bagus. Kalau kita di sekolah negeri, SMA, SMP maupun sekolah dasar, kita bisa memiliki perangai yang bagus, perangai yang luhur. Orang yang non muslim akan tertarik dengan kita. Subhanallah, mereka itu yang non muslim tertarik kepada Islam, jangankan dengan akhlak kita, dengan celana dalam kita aja mereka akan tertarik, Pak. Celana dalam kita, kalau kita meneladani Rasulullah, istinja dengan benar, maka celana dalam itu akan mendampakkan efek orang bisa masuk Islam. Sebagaimana saya ingatkan lagi, ada satu cerita. Salah satu sahabat saya ini ada di Amerika. Beliau tinggal di Amerika, di situ ada laundry. Laundry di situ, petugas laundry ini selalu bingung. Subhanallah. Diawasi oleh satu apartemen dia. Dilihat, ini orang ini aneh nih. Karena celana dalamnya selalu tidak bau, beda dengan celana dalam kita. Sampai dijadi pembicaraan satu apartemen, ini memiliki ilmu apa ini? Kok sampai celana dalamnya itu nggak bau, beda dengan celana dalamnya orang lain? Subhanallah. Akhirnya ditanya, wahai fulan, tanya sama orang yang non muslim ini, rekan satu apartemen, kamar sampingnya, engkau menjadi pembahasan di kita semua ini. Kenapa? Enggak, kamu pakai ilmu apa? Tirakatnya model apa? Ilmu yoga atau ilmu tenaga dalam apa? Sehingga celana dalammu ini nggak baik, nggak bau. Celana dalammu itu nggak ada baunya. Sampai kayak begitu mereka. Loh, enggak, saya nggak punya apa. Enggak, kamu punya ilmu apa? Jujur, ajarkan kepada saya, kepingin seperti kamu. Mungkin kami ini beragama Islam. Oh, Islam? Iya. Kami diajarkan oleh Rasulullah cara istinja. Istinja di kamar mandi. Bagaimana kalau kita masuk toilet itu kaki kanan dulu kaki kiri dulu masuk toilet, keluarnya kaki kanan. Kemudian ketika istinja itu hendaknya dengan jongkok, jangan dengan duduk. Makanya kalau kita punya kloset duduk, siap-siap Pak kena kanker, kena wasir. Kena wasir. Banyak orang kena usus buntu. Nah, apa sebab? Mohon maaf, saya ceritakan agak vulgar. Kalau buang air itu duduk, nggak jongkok, tidak sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana caranya? Udah terlanjur, bangun apa kita bongkar? Enggak, yang cerdas. Kaki kita pakai dingklik. Apa bahasa Indonesia dingklik ini? Kursi dingklik ya, kursi golek dewe. Sono. Saya protes di komen, golek dewe dingklik. What is dingklik? Nah, golek ini Google.
Nah, itu kursi kecil, jadi posisi kaki kita akan naik. Posisi seperti jongkok. Nah, itu insya Allah kalau kita punya masalah lambung akan selesai. Nah, kadang-kadang kita ini masalah lambung, usus buntu, kemudian buang air nggak lancar karena tidak sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada cerita tadi. Saya kalau istinja itu menggunakan air dibersihkan sehingga seperti tertarik dia. Aku ingin masuk Islam. Subhanallah, akhirnya satu apartemen masuk Islam. Akhirnya, mohon maaf, ada satu tempat ibadah di situ yang aslinya bukan yang asli tempat ibadah seseorang, akhirnya dibeli menjadi masjid. Satu blok semuanya menjadi Islam. Gara-gara apa? Celana dalam, Mbak. Subhanallah, orang non muslim itu tertarik kepada Islam. Jangankan dengan ucapan kita, dengan celana dalam mereka sudah terkagum-kagum. Ini memang penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.